akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu hanya ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti kita itu. Melihat bahwa itu kami hindari. Itu kalau dari kajian filsafati itu ada kemudian hakikat, polisi ya, mengatakan itu spontan. Hasilan kebijakan spontan publik bisa itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Acara ini disponsori oleh Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Monak Bali, Cabang Singaraja, PHRI BPC Kabupaten Buleleng. Dipersembahkan oleh Guntur Media. Bapak sekalian, narasumber kami yang sudah luangkan waktu hadir di Angkringan Gempol 38. Terima kasih juga kepada para sponsor pendukung acara ini. Pada hari ini Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, kemudian juga Monak Bali Singaraja dan juga PHRI Kabupaten Buleleng. Sungguh berbahagia dan asongkara kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa menggelar obrolan spesial dengan topik Buleleng memasuki era new normal. Kita dengar bahwasanya pemerintah Provinsi Bali belum memberlakukan hal ini. Namun pemerintah Kabupaten Buleleng Jumat kemarin sudah mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa mulai memasuki era work from office, bekerja dari kantor. Beberapa fasilitas umum sudah dibuka. Untuk itu kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di Angkringan Gempol 38, di antaranya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng, yang juga Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Rajana. Selamat pagi Pak Bupati. Suksuma sampun meluangkan waktunya. Beliau didampingi oleh Bapak Sekda yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Sekda. Selanjutnya dari timur Pak Kadek Karyana, pengamat sosial. Lanjut Ketua PRI Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Suwardipe. Terima kasih. Pak Nyoman Sutrisna, Kelian Desa Adat Buleleng. Selamat pagi. Om Swastiastu. Pak Dr. Arya Nugraha, spesialis penyakit dalam, dan Oleh, mewakili seniman di Kabupaten Buleleng. Kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya hadir di Angkringan Gempol 38. Dan untuk diketahui bahwasanya acara hari ini disiarkan secara live di Guntur TV Streaming, juga di YouTube nanti Buleleng Round Up, dan juga di Radio Guntur 104,6 FM. Kita berikan kesempatan pertama kepada Bapak Bupati Buleleng untuk menyampaikan kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan penanganan COVID-19. Karena setiap hari tambahan 1 atau 2 ada saja, walaupun memang diakui masih juga ada yang sembuh dan lain sebagainya. Silakan Pak Bupati. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang seluruh pendengar Radio Guntur di mana saja berada. Tentu kesempatan yang baik ini kita akan manfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Buleleng mengenai persoalan COVID. Apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana aspek-aspek sendi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebab ketika saya membicarakan pada dua sisi, pertama sebagai Ketua Gugus Tugas, di sisi lain saya menjadikan diri juga sebagai kepala daerah yang harus mendrive segala sisi kehidupan di Kabupaten Buleleng secara keseluruhan, baik itu aspek ekonomi, sosial, kesehatan, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, dan ketika berbicara Buleleng, kita harus juga memikirkan Bali secara holistik, secara menyeluruh. Kita bicara
melihat konteks hanya Buleleng saja, tapi melihat Bali secara keseluruhan ketika kita berbicara masalah aspek-aspek yang lebih luas, misalnya ekonomi, terjadi interaksi perdagangan dan lain sebagainya. Nah, khusus yang COVID, tentu kita melihat mengecilkan sudut pandang kita pada sisi percepatan penyelesaian atau memberikan aspek jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk persoalan COVID, khusus kesehatan. Nah, ketika kita berbicara COVID, ada beberapa kebijakan yang telah kita lakukan. Ketika pertama kali COVID menjadi sebuah isu yang luar biasa di masyarakat, tentu pandemi ini kita masih melihat secara kurang pasti menyangkut tata cara penyelesaiannya. Tapi ketika makin hari kita menemukan form yang lebih tepat untuk mencarikan penyelesaiannya. Ada dua hal yang kita harus waspadai. Pertama adalah persoalan PMI. Jadi masalah pekerja migran ini yang menjadi persoalan pertama. Kemudian kedua adalah transmisi lokal. Kemudian yang ketiga adalah masalah interaksi kehidupan dalam kerangka NKRI. Tentu ada yang bawa sembako dan lain sebagainya. Ini kan dari luar Jawa ini ada persoalan. Sehingga masalah COVID ini tidak bisa kita selesaikan hanya pada satu perspektif kesehatan saja, tapi perspektif sosialnya harus kita amati dengan baik juga. Kemudian ketika Buleleng kita masih ada pandemi, masih 1-2 orang, kita masih meraba-raba semua, menanyakan, mendiskusikan tentang bagaimana cara yang tepat penanganan COVID. Akhirnya kita sudah mulai makin hari makin paham dan makin tahu. Seperti contoh misalnya, penanganan COVID pertama kita taruh di rumah sakit umum. Terjadi penurunan jumlah pasien di rumah sakit umum yang luar biasa karena ketakutan orang akan terdampak daripada pandemi ini. Ini kan persoalan serius. Akhirnya kita buka di rumah sakit Girimas. Langkah ini sebenarnya sudah langkah maju sekali sebenarnya, yang mengkhususkan rumah sakit Girimas sebagai rumah sakit COVID. Memang ada pro kontra ketika berbicara masalah standarisasi rumah sakit untuk menyelesaikan masalah COVID pada kondisi akut, tanda petik pada kondisi akut. Tapi pada kondisi normal, rumah sakit Girimas sudah cukup bisa menjawab menyelesaikan pesan COVID. Buktinya sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang selesai. Nah, tentu ada perspektif hukum di dalamnya menyangkut kapasitas rumah sakit Girimas pada kapasitas rumah sakit Pratama. Akhirnya kita combine dengan rumah sakit umum sehingga seolah-olah rumah sakit Girimas merupakan cabang dari rumah sakit umum Buleleng khusus penanganan COVID. Akhirnya mulai terjawab sehingga rumah sakit umum bisa berjalan kembali pada role model yang sesungguhnya atau role model yang sudah berjalan sebelumnya. Ini hal yang sangat mendasar sampai saya mengiklankan pada saat ini obat nyamuk dan lain sebagainya, bahwa menjelaskan pada masyarakat walaupun sifatnya sederhana, tapi di sana jelas tegas dikatakan bahwa tidak ada lagi urusan COVID di rumah sakit umum, sehingga pelayanan kesehatan yang lain bisa berjalan dengan baik. Kemudian penanganan PMI. Penanganan PMI kita sudah bilang dari awal bahwa harus ada sosialisasi dan tata cara yang benar yang ketat penanganan COVID untuk PMI. Tapi pada saat itu karena kita masih melihat kondisi di pusat, di provinsi, daerah yang tidak bisa lepas pada perspektif hukumnya, kita masih mengikuti. Sehingga pada saat itu banyak yang kecolongan. Banyak mentertawakan Buleleng pada saat Buleleng membawa adik-adik kita yang PMI ini dikarantina di desa masing-masing. Akhirnya mereka sadar, saya dibully dan lain sebagainya, tapi akhirnya sadar bahwa setelah di hotel terjadilah foto-foto adik-adik kita PMI makan bersama-sama, kemudian buka durian rame-rame, tidak ada social distancing, tidak ada physical distancing, sehingga Satgas Gotong Royong yang dibentuk di desa, kita lihat bersama, kita punya keunggulan Badi dibilang adat istiadat budaya kita, utamanya desa adat. Masyarakat lebih taat dengan desa adat daripada, maaf ini, tanda petik loh ya, daripada yang lain, tanda petik nih, jangan tersinggung mungkin yang aparat yang lain, tapi begitulah kondisi Bali yang sesungguhnya, sehingga
Nanti penanganan COVID ke depan, peran desa adat ini akan menjadi motor utama dalam menyelesaikan masalah physical distancing, social distancing, kemudian pakai masker dan PHBS ke depan. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian ketika PMI ditangani diulang lagi karena ternyata pekerja migran memberikan dampak yang sangat signifikan pada sisi transmisi, ini persoalan lagi ada hal yang baru lagi dilakukan. Nah, akhirnya sekarang kita Buleleng udah punya format yang sangat baik dan astungkare. Sampai sekarang 1 bulan ini PMI sudah mulai normal. Jadi di swab di Denpasar sekali, kemudian masuk ke karantina di Denpasar sekali untuk menunggu swab kedua karena protapnya harus 2 kali swab. Nah, jadi bagus sekali. Jadi 5 hari setelah di swab di provinsi, masuk di karantina di Denpasar 5 hari, 7 hari mereka udah bisa pulang. Sudah selesai urusannya. Nah, PMI selesai. Sehingga transmisi penyebaran pandemi dari PMI udah mulai di Buleleng boleh katakan berkurang. Nah, persoalannya lagi sekarang ada transmisi lokal. Kita punya Bondalem yang memang masuk ke ada bercak merah di peta nasional untuk masalah transmisi masalah Bondalem, sehingga ini menjadi pertimbangan pada saat membuka Bali. Sebentar masalah new model ini ya. Nah, kita selesaikan, kita karantina lakukan, dan ada perlawanan dari masyarakat ketika mereka tidak mau di swab misalnya karena takut di karantina. Nah, ini cara kita meyakinkan, cara kita melakukan. Tapi yang saya lihat dari yang akan kita contoh malah dari Bondalem di karantina, sekarang mereka punya prarem desa yang mengharuskan pakai masker. Ini langkah yang sangat maju yang saya lihat ya. Sekarang Rejekule udah mulai udah ikut ke prarem ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda, nanti akan berdiskusi dengan majelis alit di Sepekraman Kabupaten Buleleng, majelis Madi semuanya 9 kecamatan. Saya harapkan dalam 1 minggu ke depan ini mereka sudah punya prarem, seluruh desa adat memiliki prarem untuk masalah new model ini. Artinya pakai masker, pakai cuci tangan, kemudian physical distancingnya, social distancingnya lebih tajam lagi, mengatur seluruh aspek kehidupan keagamaan dan kehidupan masyarakat yang ada di desa. Jadi keagamaan, tata cara berupacara kita atur lagi semua, dan yang terpenting pakai masker karena kenyataannya maskernya cukup ampuh untuk mengurangi transmisi. Nah, jadi ketika kita nanti bicara masalah new model, kita harus punya cara pandang yang sama. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur setuju. Nanti beliau juga akan karena ini kan maaf ya, masih ada distorsi masalah antara desa adat dan dan keperbekalan atau pradesa. Adat masih dipegang oleh provinsi. Saya sudah sampaikan sama Pak Gubernur, ini harus sekat-sekatnya harus mulai bukan dihilangkan tapi dikurangi dengan cara berkoordinasi lebih intens. Jadi bukan menghilangkan, berkoordinasi lebih intens untuk mencari satu cara pandang yang sama bahwa prarem masalah masker ke depan menjadi sebuah kebutuhan utama untuk membuka apa yang namanya Bali dalam tatanan era yang baru atau new model life. Nah, ini persoalan yang harus kita jawab bersama. Nah, menyangkut kondisi Buleleng sekarang, sebenarnya penurunan dari transmisi lokal di Bondalem sudah terus menurun. Tinggal 3 orang malah ya, tinggal 3 orang. Sekarang di Girimas masih ada 10 orang saja, di Denpasar ada 4 orang, tapi ada tambahan. Ya, tadi ada tambahan masalah, maaf teman saya di aparat karena sering kontak, kemudian ada aparat medis juga, kemudian ada supir Jawa Bali Sembako. Nah, masalah supir Jawa Bali Sembako, saya sudah katakan kepada Gubernur kemarin, bagaimana pengawasan pos di Gilimanu harus diperketat dengan merubah model-model atau strategi-strategi untuk mereka bisa datang. Bukan menolak ke depan, tapi bagaimana mencari cara agar mereka yang datang ke Bali sudah benar-benar bersih. Terhadap pariwisata, ya, ada tuntutan misalnya dari beberapa duta besar tentang harus ada jaminan masyarakat Bali tidak ada COVID. Artinya pertanyaannya berikutnya, apakah seluruh masyarakat Bali akan di swab? Apakah seluruh masyarakat akan di rapid? Punya dana nggak kita?
Nah ini harus dijawab dengan bersama-sama, melibatkan oknum-oknum, bukan oknum ya, stakeholder dari dunia usaha, dari PRI, dari perdagangan, seluruhnya harus duduk bersama. Tidak bisa menanggung beban sendiri aja pemerintah ini, harus bersama-sama untuk mencari cara memberi jaminan kepada masyarakat bahwa COVID di Buleleng dan Bali secara umum bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian jaminan rumah sakit juga khusus Bali Mandara saya usulkan untuk khusus menjadi rumah sakit non COVID kalau memang Bali ingin dibuka. Kalau kita bicara pada sudut pandang kesehatan, Bali belum boleh dibuka. Tapi ke depan kita harus mulai memikirkan sektor-sektor kehidupan yang lain. Tidak bisa kita bicara hanya sisi kesehatan saja. Nanti orang bukan mati karena COVID, tapi mati karena kelaparan. Nah ini yang jangan sampai seperti itu. Terima kasih. Oke Pak Bupati, lanjut. Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak Jumat kemarin sudah mengeluarkan sebuah kebijakan work from office. Bagaimana pengamatan selama ini Pak Bupati? Setelah berjalan sekian hari. Ya, saya akui secara jujur saja bahwa APBD kita yang menjadi sumber daripada pekerjaan secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng memang kan terpotong habis ini. Terpotong habis dari pusat, kemudian ada refocusing anggaran, ada beberapa SKPD yang sibuk sekali mengurus COVID, ada yang tidak, sehingga work from office dan work from house ini tadinya 2 bulan ini tidak signifikan sekali memberikan kondisi penurunan terhadap kinerja karena mereka sudah bisa bekerja dengan IT dan lain sebagainya. Sekarang ada work from office. Ini tentu kita masih dalam sebuah kajian. Ke depan ini harus dibarengi dengan sektor yang lain. Misalnya sekolah. Sekolah saya harapkan ke depan sudah bisa buka misalnya kelas 1 2 hari dalam seminggu, kelas 2 2 hari dalam seminggu, kelas 3 2 hari dalam seminggu. Ini untuk mengurangi rasa bosan sehingga interaksi dinas pendidikannya bisa berjalan, kemudian dinas sosial bisa dibantu. Ini harus ada pembagian job yang lebih luas dalam tatanan struktur yang baru, dalam kapasitas work from office yang memang kita masih boleh dikatakan pekerjaan belum begitu berat sekali sebenarnya karena memang beberapa dinas bahkan tidak pun ada anggarannya sama sekali. Sehingga ini kita jujur kita akui harus Pak Sekda harus kerja keras ini untuk membagi dinas-dinas yang capek sekali bekerja, mana yang ongkang-ongkang, ini harus benar-benar dicari jalan. Saya terbuka karena kita bicara struktur ini harus kita bicara artinya gini, penanganan COVID yang terpenting spiritnya adalah COVID milik kita bersama, ya bukan kita melawan sekarang, tapi sekarang bagaimana menghindari kita tidak terkena COVID. Kalau kita bilang perang rasanya kok ini sekali ya, kok hebat sekali rasanya kita ini. Ekstrim sekali. Jadi saya lebih senang bagaimana menghindari COVID dengan new model yang kita sampaikan sekarang. Terima kasih. Oke, Pak Bupati tadi disampaikan bahwasanya persoalan PMI sudah berakhir. Tapi saya dengar katanya sampai bulan Agustus mendatang, Pak. PMI akan datang bergelombang, putus kerja di luar negeri, kemudian akan kembali ke rumahnya masing-masing di Kabupaten Buleleng. Silakan, Pak. Saya bukan bicara berakhir, tapi sudah ketemu format yang pas, ya. Format yang benar peran PMI sehingga tidak heboh lagi masalah PMI. Artinya gini, kalau misalkan masalah COVID ini harus ada pengurangan beban sehingga kita lebih fokus lagi untuk menangani. Kalau istilahnya ngejok B, apa kebucu ya bucuang terus panggidang ngejok itu istilahnya. Ini sama ya. Kalau dibiarkan luas PMI beredar ada masalah transisi masalah sulit kita menyelesaikan ya. Tapi PMI sudah mulai ibarat kayak nyari ikan kita pojokin di sudut gitu ya. Oke, baik, ya. Terima kasih Pak Bupati. Kita beralih ke Pak Dewi Suwardipe, Ketua PRI Kabupaten Buleleng. Bahwasanya angin surga mulai terdengar di telinga Pak Dewi. Gimana menyikapi hal ini? Padahal para pelaku wisata sudah dalam tanda petik sudah sangat gerah mereka. Buka segera dan buka segera. Kami takut lapar. Silakan Pak Dewi. Terima kasih Bung Wirat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak-bapak narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Saya Dikut Suwardipe PHRI Buleleng
tentu yang pertama atas nama organisasi menyampaikan terima kasih kepada Radio Guntur beserta seluruh jajaran. Karena pada hari ini Radio Guntur bisa memberikan inisiatif berupa acara Buleleng menuju new normal. Walaupun dalam bentuk obrolan. Ini teman-teman kita betul-betul mengapresiasi. Dalam suasana yang seperti ini kita bisa bangkit lagi Pak Bupati. Walaupun belum bangkit, tapi bangkit diajak bicara-bicara tentang pariwisata. Nah, pertanyaan tadi, dibilang angin surga. Tentu Pak Bung Wirat, bahwa pariwisata itu kita ketahui, izin ada Bapak Bupati, karena beliau pakar pariwisata di sini Pak Bupati. Jadi saya ikut belajar, apalagi ada Pak Nyoman Sutrisno juga mantan Kadis Pariwisata. Kita sama-sama belajar Pak dengan situasi COVID seperti ini. Jadi pariwisata itu tidak serta-merta bahwa hanya dilakukan oleh lingkungan kami di PHRI. Tentu ada ketergantungan. Kita bicara ya wisatawan itu datang dari bandara, lewat darat maupun lewat laut. Sampai wisatawan itu bisa menginap di hotel, tentu ini ada koordinasi yang baik dengan bandara, dengan travel agent, termasuk dengan transportasinya, termasuk dengan DTW-nya, termasuk dengan putrinya, dan yang lainnya. Nah, dari DPP, DPD sudah menginstruksikan kepada kami, dan kami nyatakan izin Pak Bupati beserta para narasumber yang lain, bahwa kesiapan kami, seperti tadi Bung Wirat katakan, kami sudah siap, apalagi kami sudah sukses di dalam menangani PMI. Jadi ketika PMI kita tangani, kita sudah betul-betul tidak panik, tapi tetap waspada. Namun ada beberapa protap yang kami sampaikan. Tentu ada 3 hal yang dirujuk oleh DPP, DPD, dan kami di BPC sendiri. Yang pertama adalah menyangkut tentang kebersihan, tentang kesehatan, dan tentang keamanan. Jadi clean, safe, healthy. Itu 3 produk utama yang harus kita laksanakan di hotel maupun dengan staf. Tentu yang pertama sebelum kami buka, persiapkan dulu staf itu bersih. Persiapkan dulu staf itu sehat. Tentu dengan kebersihan, yaitu tadi sudah Bapak Bupati menyampaikan bahwa kami sudah menyediakan alat-alat piranti yang menyangkut masalah kebersihan. Karena berbicara kebersihan, tentu sudah dari dulu pariwisata itu yang berhubungan dengan masalah penyakit. Dari penyakit SARS, dari penyakit flu burung, dari kolera, kita sudah siap bahwa kebersihan itu yang paling utama. Karena menyangkut masalah kebersihan ini kita sudah sering digodok. Klasifikasi hotel, klasifikasi restoran, itu dari air, para sarana dan sarana itu semua dinilai oleh tim verifikasi. Nah, kemudian menyangkut masalah kesehatan. Menyangkut masalah kesehatan ini dititik beratkan bahwa kita dihimbau untuk bisa merecovery, menjaga dan melindungi. Nah, kesehatan ini tentu kami berikan kepada staf untuk makanan yang sehat, vitamin, vitalitas, dan yang lainnya. Kemudian dengan wisatawan juga kami sudah menyiapkan menu-menu yang berhubungan dengan menyangkut masalah kesehatan untuk imunitas, seperti produk dari jamu, terus makanan-makanan, sayur-sayuran yang bergizi yang kita miliki di Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian menyangkut masalah keamanan dan kenyamanan. Tentu karena potensi staf bisa berindikasi atau menyebabkan bisa pandemi baru, tentu baru bekerja itu kita harus sudah ada protap-protap kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan menyangkut masalah keamanan dan kenyamanan. Di sini adalah tentu dari sektor kebersihan, kesehatan, sampai staf dan usaha sendiri itu harus sudah berjalan untuk kesiapan menuju new normal ini. Dan tentu kami dalam hal ini juga menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk nantinya membuat sebuah tim verifikasi. Usaha-usaha yang mana siap dan layak untuk bisa jalan, yang mengikuti 3 hal tersebut. Jadi clean, health, and safety. Kalau mereka sudah sukses, sudah dalam artian siap untuk dipakai, nah tim ini yang menentukan, verifikasi ini yang ditentukan oleh dari kesehatan, dari lingkungan, dan yang lainnya, dari pariwisata juga. Nah, kalau memang ini sudah semua jalan, berarti usaha itu siap.
sekali lagi saya sampaikan bahwa kedisiplinan kami, keyakinan kami untuk buka itu merupakan sebuah dasar dan pertimbangan kami agar di lingkungan kami tidak tercipta pandemi COVID-19 yang baru. Itu kekhawatiran kami. Kami punya keluarga, kami juga punya bisnis untuk jangka panjang. Nah, kemudian kami juga himbau kepada dalam hal ini Bapak Bupati untuk meyakinkan sekarang, karena bicara pariwisata itu kan tidak bisa kita bicara Buleleng saja. Saya setuju dengan Bapak Bupati tadi. Ada Bali, ada Indonesia, karena birokrasi, aturan-aturan yang mengatur seperti contoh sekarang. Kalau kita bicara siap, tetapi penerbangan dari luar belum dibuka. Nah, dari mana wisatawan itu bisa datang? Kita menyatakan siap, bicara wisatawan domestik misalnya, dengan ketentuan-ketentuan yang begitu banyak harus dipatuhi oleh wisatawan domestik. Salah satunya misalnya dia harus memiliki surat keterangan sehat, yang mana mencari surat keterangan sehat atau swab itu kan dia harus bayar. Kedua juga harus mengisi dokumen-dokumen yang lain yang harus menjadi pertimbangan, dan itu tidak disalahkan karena itu harus menjadi acuan. Nah, bila mana wisatawan domestik itu siap harus melaksanakan itu. Nah, tentu hanya beberapa saja, kita tidak bisa maksimum untuk menentukan itu. Kemudian juga tadi saya sependapat bahwa pemerintah Buleleng sudah melakukan mitigasi yang betul-betul. Nah, Bali juga Indonesia, walaupun memang setiap hari ada peningkatan, tetapi hal-hal itu perlu kita update, kita sampaikan kepada target pasar kita, bahwa Bali itu memang betul-betul serius di dalam menindak virus COVID-19 ini. Jadi biar ada keyakinan, kepastian, karena sebuah tadi disampaikan oleh Pak Bupati dari kedutaan, apakah menjamin bahwa masyarakat Bali itu bebas daripada COVID? Mungkin salah satunya itu berat untuk bisa dijawab, tetapi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kita bersama-sama itu yang perlu kita update kepada target pasar yang kita, sehingga masyarakat atau wisatawan baik itu mancanegara maupun wisatawan domestik akan bisa datang ke suatu daerah itu bila daerah itu meyakinkan bebas untuk dikunjungi. Itu salah satunya. Menyangkut masalah kesiapan tadi saya sampaikan Bung Wirat dan Bapak-bapak narasumber, kami tentu sudah siap dari awal, Pak. Terbukti dengan kami melayani PMI. PMI itu kan kita anggap sudah orang positif, Pak. Kita anggap loh, Pak, tapi bukan orang positif. Dengan menganggap mereka itu orang positif, kita akan waspada dan tidak panik. Kita akan melaksanakan protap-protap yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, hasilnya sekarang PMI yang kita sebagai rumah tinggal di hotel tidak ada yang terindikasi COVID. Itu terbukti. Tapi lebih banyak PMI yang di luar itu yang terindikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya sependapat Pak Bupati, izin Pak. Nah, transmisi lokal sudah banyak, ini masukan bahwa saya sependapat, jadi saudara-saudara kita yang nyebrang dari Jawa maupun dari Lombok, kalau bisa kita buat tim dari provinsi untuk jaga di Ketapang kalau bisa. Jadi jangan sampai sudah orang Jawa itu lewat di Denpasar baru dikembalikan, atau sudah di Buleleng. Kalau sudah di Ketapang mereka kan bisa dikembalikan secara manusiawi dan secara ekonomi juga mereka tidak banyak mengeluarkan. Nah, kemudian juga mohon juga dikaji, kalau mudah-mudahan belum. Jadi ini teman-teman ada masukan, mungkin ada pelabuhan-pelabuhan siluman. Siapa tahu nanti dia bawa orang 25-50 orang dengan kapal-kapal kecil gitu. Nah, ini tentu bersama-sama seperti tadi Pak Bupati bilang, ini bukan adalah tugas pemerintah saja. Kita bersama-sama semua bahwa COVID ini milik kita bersama. Saya sependapat dan setuju. Saya rasa saya sampaikan juga Pak Bupati ucapan terima kasih karena relaksasi insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng sudah memberikan kepada kami di industri pariwisata menyangkut masalah pajak misalnya. Jadi Bapak Bupati dengan kebijakannya menyangkut masalah PBB, menyangkut masalah PHR, luar biasa Pak Bupati, terima kasih beserta jajaran. Jadi diberikan kita sebuah penundaan sampai Desember tahun 2020. Satu hal Pak yang perlu saya sampaikan di sini adalah mungkin teman kita Pak, bisnis kita dari PLN. Jadi di situasi seperti ini ya, PLN tetap memberikan sistem pemakai
minimum. Jadi nggak pakai harus bayar sekian. Seperti contoh ada hotel sudah nggak pakai tetap bayar 20 juta. Nggak pakai tetap bayar 40 juta. Jadi kalau bisa dibijaksanain gitu. Jadi teman-teman ini saya hanya menyampaikan saran gini dalam obrolan ini. Jadi dalam situasi ini PLN harus bisalah lebih gini. Oke, gitu. Baik, terima kasih Itu. Pak Dewa Dan Suwardipe. satu saran, walaupun dalam situasi ini tetap kita upaya-upaya tetap kita sehat dengan pola-pola hidup sehat, astungkare pandemi ini cepat berlalu dan pariwisata akan segera pulih. Astungkare. Baik, sehingga tidak hanya sekedar angin surga, tapi surga dunia yang kita rindu. Oke, baik, terima kasih Pak Dewa Suwardipe, Ketua PRI Kabupaten Buleleng. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan.